Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Safril Awaludin. Di sini kita akan belajar mengenai persamaan dan fungsi kuadrat di bab 1 di kelas 11 semester 1. Untuk anak-anakku, semoga dalam keadaan yang sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan jika tidak mau berpergian. Oke, lanjut langsung saja. Di bab pertama ini, yaitu bab persamaan dan fungsi kuadrat ini, kita akan mempelajari dan mengulas kembali yaitu materi-materi mengenai di sekolah SMP. Persamaan kuadrat, pengertiannya, persamaan kuadrat yaitu suatu persamaan yang hanya terdiri dari satu variabel dan pangkat tertingginya yaitu 2. Nah, bentuk persamaan kuadrat atau bentuk umum persamaan kuadrat itu yaitu kalau kamu ingat di SMP dulu yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan nanti kamu di situ akan mengenal kembali yaitu apa namanya koefisien, apa namanya konstanta, apa namanya variabel. Kalau variabel itu yang x, y, z itu. Kalau koefisien yaitu depannya variabel, kalau konstanta berarti angkanya saja. Misal ini. X kuadrat min 10x plus 20 sama dengan 0. Nah, namanya koefisien itu berarti 10 ini min 10 ini 1 di sini. Kalau nggak ada angkanya berarti di sini 1 itu koefisien. Nah, variabel yaitu variabelnya itu x ini. Nah, ini 20 ini namanya apa? Konstanta. Oke. Nah, x kuadrat min 10x plus 20 ini itu termasuk persamaan kuadrat karena apa? Memiliki pangkat tertingginya yaitu 2. Ini pangkat yang paling tinggi ini 2. Ini 1, ini 2. Nah, kemudian memiliki satu variabel yaitu variabelnya x. Nah, kemudian ada lagi 10n kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini juga termasuk persamaan kuadrat karena apa? Memiliki pangkat tertingginya yaitu 2. Ini pangkat 2 dan satu variabel yaitu n, walaupun bentuk umumnya tidak sama seperti ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini termasuk persamaan kuadrat. Nah, kemudian ada lagi x kuadrat plus y min 2x plus 5. Ini bukan persamaan kuadrat, bukan PK. Karena apa? Walaupun di situ memiliki pangkat tertingginya yaitu 2, tetapi tidak memiliki satu variabel. Di sini variabelnya ada 2 yaitu variabel x dan variabel y. Kemudian ini juga x pangkat 3 plus y kuadrat min 2x plus 5 sama dengan 0. Ini juga bukan PK atau persamaan kuadrat. Karena apa? Karena ini memiliki pangkat tertingginya yaitu 3 dan memiliki 2 variabel yaitu x dan y. Kemudian ada lagi mana nih, 2x plus 5 sama dengan 0. Ini juga bukan persamaan kuadrat karena apa? Hanya memiliki pangkat tertingginya yaitu 1 walaupun dia punya satu variabel yaitu x. Kayak gitu. Intinya persamaan kuadrat itu memiliki pangkat tertinggi 2 kemudian memiliki variabel 1. Oke. Yang lanjut yang kedua yaitu mengenai penyelesaian persamaan kuadrat. Oke, kelihatan. Misal diketahui 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0 dan jika nilai x sama dengan min 2, x sama dengan 0, x sama dengan 1 dan x sama dengan setengah. Ini nilai ini disubstitusikan ke persamaan yang diketahui
maka didapat yaitu didapatkan misal kelihatan didapat, maka untuk X sama dengan min 2. Ini apa itu maksudnya penyelesaian persamaan kuadrat itu bagaimana? Misalnya gini, ini nilai X min sama dengan min 2 ini disubstitusikan ke sini, 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. 2 namanya mensubstitusikan itu memasukkan nilai X ini diganti min 2 kuadrat plus 3 kali X nya berapa? Min 2 sama dengan 0. Ketemu yaitu 8 dikurangi 8 sama dengan 0. 8 kurang 8 berapa? 0. Berarti 0 sama dengan 0. Nah, ini terbukti. Kemudian ya, X sama dengan 0, X sama dengan 0 disubstitusikan lagi ke persamaan 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Nah, ini disubstitusikan lagi, 2x nya diganti 0 kuadrat plus 3 kali 0 sama min 2 sama dengan 0. Hasilnya berapa? Min 2 sama dengan 0. Nah, ini tidak terbukti, Nah, nanti saya akan jelaskan mengapa ini terbukti, mengapa itu tidak terbukti. Mirip banget ini. Oke, yang berikutnya yaitu X sama dengan 1 disubstitusikan ke persamaan 2x kuadrat, kelihatan? Oke, kelihatan, plus 3x min 2 sama dengan 0. 2 kali x nya itu 1 kuadrat plus 3 kali 1 min 2 sama dengan 0. Ketemu berapa? Ketemu 3. Ya betul, 3 sama dengan 0. Terbukti tidak? Tidak terbukti. Tidak terbukti. Kemudian apa lagi? Tinggal satu yang setengah ini, itu X sama dengan setengah disubstitusikan ke persamaan 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. 2 kali setengah kuadrat plus 3 kali setengah min 2 sama dengan 0. Berapa hasilnya? Dihitung sendiri. Itu setengah min setengah sama dengan 0. Apa? 0 sama dengan 0. Berarti apa? Terbukti. Berarti nilai yang memenuhi untuk penyelesaian persamaan kuadrat ini itu yang terbukti, yaitu X sama dengan min 2 dan X sama dengan Oke, kita lanjut lagi. Berarti dari yang kita kerjakan tadi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian persamaan kuadrat itu kuncinya kedua ruas itu harus bernilai sama. Tadi yang setengah sama negatif 2 itu kalau diketahui nilai X nya atau akar-akarnya. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kita menyelesaikan dengan A, yaitu memfaktorkan. Nah, memfaktorkan itu berarti mengubah ke dalam bentuk umum. Nah, yang pertama kali kamu lakukan itu ubahlah ke dalam bentuk umum.
persamaan kuadrat itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Saya x nya dengan x latin untuk membedakan x dengan perkalian. Misal diketahui kayak gini, misal ada 3x min 2 sama dengan min 2x kuadrat. Nah, ini kamu ubah dulu ke bentuk umum, yaitu min 2x kuadrat ini dipindahkan ke ruas kiri jadi positif, berarti 2x kuadrat ini dibiarkan saja, ini 3x nya benarnya positif, plus 3x min 2 sama dengan 0. Nah, yang pertama kamu mengubah dulu ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Untuk contohnya langsung ke contoh. Kelihatan? Oke. Untuk contohnya x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Nah, di sini kamu tahu ini kan A, ini B, ini bertindak sebagai C misal. X kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Ini nilai A ini bernilai 1. Jika A sama dengan 1, ini kan 1. Itu penyelesaiannya mudah sekali. Yaitu kamu buat tanda kurung dulu. Ini namanya memfaktorkan. Buat tanda kurung dulu sama dengan 0. Jika A-nya sama dengan 1, kamu memfokuskan saja di x kuadrat. Kalau x kuadrat berarti kan perkalian antara x kali x, berarti depannya x, ini juga x. Nah, kemudian dulu kamu sudah pernah di SMP yaitu untuk menyelesaikan yang di belakangnya ini, berarti kan jika dijumlahkan itu sama dengan berapa? Sama dengan B, yaitu 3, ini positif 3. Jika dikalikan itu berapa? C atau C kali A, 1 kali min 4 yaitu min 4. Nah, kemungkinannya kan banyak sekali. Oke, ini saya tarik dulu. Kelihatan? Oke, kelihatan. Kemungkinannya itu banyak sekali, yaitu ada min 2 kali 2, ada min 1 kali 4, atau sebaliknya min 4 kali 1. Kita gunakan kemungkinan ini, tapi yang sama ketika dijumlahkan itu menghasilkan 3, ketika dikalikan menghasilkan negatif 4. Mana yang mana? Berarti yang ini min 1 dikalikan 4. Kita masukkan coba min 1 kali 4, min 1 kali 4 min 4. Oke, min 1 kali 4 juga, min 1 ditambah 4 3. Tapi ketika kita memasukkan min 4 dikalikan 1, min 4 ditambah 1 bukan 3, malah min 3. Itu intinya yang sama antara perkalian dan penjumlahan. Oke. Setelah itu ini yang dijumlahkan ini kamu masukkan ke dalam kurung ini. Berarti min 1 ini taruh di sini. Positif 4. Kalau kamu nggak percaya, coba kalikan saja. X kali X ini kan yang kemarin kita pelajari. X kali X, X kuadrat. Oke. Ini oke. X kali min 4 kali positif 4 plus 4x. Ini lagi min 1 kali x min x. Oke. Lagi min 1 kali 4 min 4 sama dengan 0. Oke, kita coba lagi.
X kuadrat min positif 4 dikurangi positif 4x min x apa plus 3x min 4 sama dengan 0. Sama kan hasilnya tuh, berarti faktornya yang ini. Setelah itu kamu jadikan faktornya, yaitu apa, seperti apa, x minus 1 sama dengan 0 dari sini, x sama dengan min 1 ini pindah ruas, jadi positif 1, atau x plus 4 sama dengan 0 ini pindah ruas juga positif 4 nya, jadi negatif 4. Berarti dapat disimpulkan akar-akarnya yaitu di sini ya, akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0 yaitu berapa? Adalah 1 atau negatif 4. Oke. Kalau belum percaya membuktikan lagi, kamu substitusikan nilai x ini ke dalam persamaan ini, pasti hasilnya sama. Karena apa? Kuncinya kedua ruas harus bernilai sama. Oke, lanjut berikutnya. Kelihatan? Oke. Berikutnya untuk contoh berikutnya yaitu 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Nah, ini sama bertindak sebagai A, ini B, ini C. Nah, ini bedanya di sini. Jika A-nya lebih dari 1, maka penyelesaiannya yaitu harus memuat kayak gini. EX plus D dikalikan PX plus Q sama dengan 0. Nah, itu ada huruf AP itu, EX plus D kalikan PX plus Q. Ini keterangannya. EP kali P ini harus hasilnya A, kemudian D kali Q ini harus hasilnya C, D kali Q C, kemudian D kali P plus E kali Q itu harus hasilnya B. Maknanya itu bagaimana caranya? Oke, kita langsung kita kerjakan. Kelihatan? Oke, kelihatan. Kita buat kurung dulu seperti biasa, kita buat kurung dulu. Oke, kemudian nah ini kan 2x, berarti kan A ini kan E kali P, berarti 2 itu perkalian antara 1 kali 2 atau 2 kali 1. Oke, kita tulis 2x kali 1 kali x itu hasilnya x. Nah, dengan 0. Terus kita buat pemisalan di sini. Kita membuat kemungkinan. Kemungkinannya yaitu kalau nggak di sini, supaya apa? Supaya menghasilkan namanya C itu D kali Q. Nah, 2 ini negatif 2 kan, berarti kalau nggak min 2 kali 1, kalau nggak 2 kali min 1
Kalau tidak min 1 kali 2, berapa lagi? 1 kali min 2. Nah, kita buat kemungkinan yang pas antara supaya jadinya C dan supaya jadinya B. Langsung saja kita pilih. Misal di sini 2, misal di sini 2 ya, misal di sini 2. Negatif 2 kita pilih yang pertama, min 2. Di sini positif 1. Kita kalikan min 2 kali plus 1. Memang hasilnya min 2 itu C ini. Tapi ketika kita supaya menghasilkan B itu tidak jadi. Coba 2 dp D kali P, artinya min 2 kali X, min 2X ditambah E kali Q, 2X kali positif 1, berarti 2X. Berapa hasilnya? 0. Bukan yang kita harapkan, yaitu 3. Maka kita pilih berapa? Pilihnya yaitu min 1 dan positif 2. Nah, min 1 dan positif 2. Kita coba dp, D kali P. D nya mana? Ini kan min 1 kali X, min X. Oke. Kemudian E kali Q, berarti 2X kali positif 2, positif 4X, sama dengan apa? 3X, sesuai yang kita harapkan, yaitu B. Oke, maka dari itu penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat yang contoh kedua ini itu 2x min 1 sama dengan 0, 2x min 1 sama dengan 0. Oke, Pak lurus. Oke, siap. 2x min 1 sama dengan 0, 2x sama dengan, nah ini pindah luas, jadi positif 1. Ini 2x itu kan perkalian 2 kali x, berarti pindah luas jadi pembagian, berarti 1/2. Atau kelihatan x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan, ini pindah luas duanya, jadi negatif 2. Maka dapat disimpulkan akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0 itu adalah setengah, atau ini tanda atau, negatif 2. Oke, begitu. Lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita menggunakan cara yang menurut saya itu perlu berpikir, maksudnya perlu berangan-angan. Tetapi kalau ini menurut saya cara yang mudah. Tadi soalnya 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0 dengan A lebih dari 1. Oke. Yaitu ini A, ini B, ini C. Sama seperti penyelesaian yang pertama yang A sama dengan 0. Kita misalkan yaitu dengan plus dan perkalian, tapi di sini bedanya jika ditambahkan jika ditambahkan itu sama dengan B, jika dikalikan itu sama dengan A kali C. Oke, kita langsung ke sini. Jika ditambahkan sama dengan 3, ini B positif 3. Oke, kelihatan. Kemudian jika dikalikan itu sama dengan negatif 4, yaitu A kali C. 2 kali min 2 itu min 4.
kita di sini juga dibuat kemungkinan, yaitu untuk menghasilkan perkalian min 4, yaitu kemungkinannya min 1 kali 4, min 2 kali 2, min 4 kali 1. Kita langsung saja seperti yang pertama itu, berarti kita langsung ketemu yaitu min 1 dan 4. Nah, karena min 1 dikalikan 4 itu min 4, min 1 ditambah 4 itu sama dengan berapa? Nah, sama dengan 3. Oke. Di sini kita langsung ke sini ya. Kita tulis aja 2x kuadrat. Nah, ini min 3 nya ini kita ganti dengan di sini min 1 dan 4, itu berarti min 1 berarti min x plus 4 plus 4x min 2 sama dengan 0. Kemudian mana lagi, kita kurung beri kurung 2x kuadrat min x, kurung lagi, positifnya juga kurung, positif 4x min 2. Nah, setelah itu kita lanjut ke memfaktorkan sederhana. Memfaktorkan sederhana itu gini, ini kan variabelnya 2, ini variabelnya x, koefisiennya 2, di sini 1. 2 dan 1 sama-sama dibagi berapa? Kan nggak bisa. Paling tidak kita fokus di variabelnya, karena ini variabelnya x kuadrat dan x ini x pangkat 1, kita ambil atau kita pisahkan yang pangkatnya terendah yaitu 1, kita keluarkan x. Nah, 2x kuadrat ini sudah dikeluarkan x kali berapa supaya 2x kuadrat kali 2x. X kali berapa supaya negatif 1 dikalikan negatif, supaya negatif x itu dikalikan negatif 1. Coba saja sih, x kali 2x kuadrat, x kali negatif 1 negatif x. Kemudian selanjutnya ini kita di sini berfokus kepada koefisiennya, karena di sini hanya satu variabel di sini. Berarti yang kita keluarkan 4 sama 2. 4 sama negatif 2 sama-sama dibagi berapa? Bagi 2. Kita keluarkan 2. Oke. Nah, supaya 4x berarti 2 kali 2x. Nah, supaya negatif 2 berarti 2 kali negatif 1. Loh, kok sama ini yang di dalam kurung? Yang di dalam kurung jika sama itu kita jadikan 1, 2x min 1, kita penulisannya 1 saja. Kemudian yang di luar kurung x dan 2 kita pisah juga dalam kurung. X ini positif, ini juga 2 nya positif, berarti x plus 2 sama dengan 0. Tapi jika di sini ada negatif, berarti jika di sini ya ditulis juga negatifnya. Begitu. Nah, ini kemungkinan cara yang mudah. Oke, lanjut lagi. Berarti di sini kita mempunyai akar-akarnya yaitu 2x min 1 sama dengan 0. Oke. 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Nah, seperti tadi kan. Atau x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 2. Berarti akar-akar persamaan kuadrat tadi yaitu setengah dan negatif atau negatif 2. Ini tanda atau, maaf. Nah, itu kemungkinan yang lebih mudah, cara yang lebih mudah bagi saya. Semoga kalian juga bisa menerapkannya. Kemudian lanjut lagi yaitu mengenai yang B. Cara yang B yaitu menggunakan rumus ABC. Ya, ini hanya istilah saja. Rumus ABC yaitu kalian tinggal menghafalkan rumusnya, yaitu x12 sama dengan negatif b plus minus akar dari b kuadrat min 4a kali c per 2 kali a.
Nah, di sini nanti kamu akan belajar diskriminan, yaitu diskriminannya yaitu D sama dengan atau dinamakan dengan D, yaitu B kuadrat min 4AC. Ini nanti digunakan subbab selanjutnya. Kita masih menggunakan soal yang sama, yaitu 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita tulis satu-satu. A yaitu 2, B itu 3, C itu negatif 2. Jangan lupa ditulis negatifnya kalau itu negatif. Yang pertama, penulisan pertama ini kan ada x1,2, berarti kita pertama x1 dulu min B. Nah, kita pakai yang positif dulu, positif atau plus dalam kurung B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, lanjut. X1 sama dengan negatif B, berarti min B. B nya berapa? 3 plus B kuadratnya berapa? Berarti 3 kuadrat, itu min 4 kali A nya berapa? 2, C nya itu negatif 2. Jangan lupa kalau ada negatif diberi kurung untuk memisahkan saja supaya tidak bingung bahwa itu perkalian. Per 2 kali A nya berapa? 2 sama dengan x1 nya ketemu. Oke, kelihatan. X1 nya ketemu nih, min 3 plus ini ketemu, yaitu akar 25. Hitung sendiri coba sih. Per 2 kali 2 4 ketemu min 3 plus 5 per 4 sama dengan min 3 ditambah 5 berapa coba? Min 3 ditambah 5 itu 2 per 4. Disederhanakan yaitu setengah, berarti x1 nya setengah. Kemudian ini baru x1. Nah, atau tinggal x2 nya, x2 nya tadi x1 nya itu positif, x2 nya berarti tinggal negatif. Min B negatif atau kurangi B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan x2 nya berapa ini? Langsung saja, min B nya tadi berapa? Min 3, ini kan sama, yaitu 25 per 2A. 2 kali A berapa? 2 kali 4 tadi. Ketemu x2 nya itu berapa ini? Dihitung langsung, ketemu min 3 min 5 per 4. Min 3 dikurangi 5 berapa coba? Min 8 per 4. Min 8 dibagi 4 min 2. Ketemu deh, sama kayak tadi caranya, hanya ini menggunakan rumus ABC. Berarti akar-akarnya yaitu setengah dan setengah atau negatif 2. Begitu. Oke, kita lanjut lagi yang bentuk ketiga atau yang C, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, untuk ini saya harapkan kalian coba searching di internet. Saya hanya memberi untuk langkah-langkahnya saja. Melengkapkan kuadrat sempurna. Yang pertama, ubahlah persamaan kuadrat ke bentuk umum, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian yang kedua, jadikan koefisien x kuadrat ini menjadi 1, yaitu dengan cara mengalihkan 1 per a. A nya nanti diisi tergantung angkanya. Kalau di sini a nya 2 berarti 1 per 2. Yang ketiga itu pindahkan konstanta persamaan kuadrat ke ruas kanan. Pindahkan semua konstantanya. Konstanta itu ini yang C ke ruas kanan, berarti ini pindah sini. Kemudian yang keempat, tambahkan kedua ruas persamaan kuadrat dengan kuadrat
itu dalam kurung setengah koefisien X, yaitu B per 2A kuadrat. Kemudian yang berikutnya, lakukan manipulasi aljabar sehingga diperoleh persamaan bentuk kuadrat sempurna. Dan yang terakhir, tentukan penyelesaiannya dari persamaan bentuk kuadrat tersebut. Nah, saran saya ini yang ini kamu coba searching atau cari di YouTube, YouTube atau Google, terserah, nanti kamu coba baca